hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 dimulai. Persiapan barisan. Komandan apel memasuki lapangan apel. Pembina apel memasuki tempat apel. Siap, gerak. Penghormatan umum. Pada pembina apel. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan Komandan apel kepada pembina apel. Lapor, apel, pegawai, BPSDM Hukum, siap, laksanakan. Amanat oleh pembina apel. Istirahatkan. Istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu, rahayu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat hidayah inayah kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, kemauan untuk mengikuti kegiatan amanah inayah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, yaitu mengikuti kegiatan apel pagi di BPSDM Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama sehubungan dengan perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun 2025. Seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke merayakan dengan sukacita setiap bulan Agustus. Ini menjadi satu habit, satu budaya untuk kita semua, termasuk kita di BPSDM Hukum. Ada yang di beberapa desa, kelurahan melakukan beberapa kegiatan, perlombaan, pertandingan, atau sosial, jadi santunan dan lain sebagainya, atau memang melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan tempat tinggalnya. Termasuk kita mestinya di BPSDM Hukum ini, bagaimana kita menyongsong ya, atau menjalankan, mengikuti, merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Juga di beberapa wilayah, hampir di seluruh wilayah, termasuk di beberapa rukun tetangga, rukun warga, itu memasang umbul-umbul, termasuk di rumah-rumah kita. Oleh sebab itu, seyogianya di BPSDM Hukum juga mengibarkan bendera merah putih selama 1 bulan penuh di hadapan kita ini di lapangan. Nantinya yang biasanya setiap sore diturunkan, mohon kiranya untuk di bulan Agustus ini untuk selalu berkibar terus menerus sesuai dengan peraturan regulasi yang telah ditentukan. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua saya sampaikan, dulu pernah saya menyampaikan sehubungan dengan pola pikir yang mempengaruhi pola tindak, yaitu mindset. Waktu itu saya menyampaikan beberapa mindset, yang saya sampaikan 6 mindset, jadi kurang 2 mindset, kurang 3 mindset.
Tiga mindset ini saya akan menyampaikan karena mindset itu dipengaruhi oleh lingkungan tempat kita berinteraksi, lingkungan keluarga, lingkungan bekerja, lingkungan tempat pendidikan dan pelatihan, dan lingkungan nilai norma agama dan hukum dalam diri kita masing-masing seperti itu. Yang pertama adalah menyambung pembicaraan saya, ini berarti yang keempat. Yang keempat adalah entrepreneur mindset. Apa itu entrepreneur mindset? Entrepreneur mindset adalah pola pikir kewirausahaan. Pola pikir di mana tantangan menjadi peluang, di mana ancaman menjadi kesempatan, di mana ketidakhadiran menjadi suatu keunggulan, di mana kefakiran berpikir menjadi suatu perkembangan berpikir. Budaya masyarakat Tionghoa lah, kalau di sini orang bilang masyarakat Cina, masyarakat Tionghoa itu memilih. Jadi kalau ingin memilih mantu itu bukan karena ganteng, bukan karena pintar, bukan karena memiliki knowledge yang bagus. Ternyata memiliki entrepreneur mindset. Seseorang yang memiliki pola pikir entrepreneur mindset itu melihat sesuatu itu hal yang positif. Contoh, kalau kita berjalan menggunakan kendaraan, baik kendaraan roda 2 atau roda 4, selalu melihat kalau hujan itu ada orang yang mengambil kesempatan menjadi peluang. Misalnya waktu hujan banyak yang jualan jas hujan, waktu hujan ada payung, ada sewa payung dan lain sebagainya. Kalau situasi lalu lintas macet, ada orang berdagang di sini. Waktu COVID-19 ya, waktu COVID itu kan semacam semacam sesuatu yang negatif. Ternyata orang melihat itu sesuatu yang positif. Ada berkah di balik itu. Lalu entrepreneur mindset itu melihat juga peluang sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh orang lain, tapi kita bisa melakukan suatu pekerjaan itu. Itulah entrepreneur mindset. Jadi melihat ancaman itu peluang, seperti itu. Lalu berikutnya yang kelima adalah scarcity. Jarang ini, nggak ada di bangku kuliah ini. Scarcity itu selalu berpikiran kurang terus. Sudah punya motor mau punya mobil, sudah punya mobil yang cc 1000 minta 1500, 1500 minta 2000. Yang udah punya roda 4 mobil 2000 cc minta 2500, yang tadi merek biasa naik terus hidup sampai di ajalnya. Pada saat ajal juga memikirkan seperti itu. Itu tolong, misalnya ya, waktu ajal itu menyampaikan bahwa masih ada misalnya warisan yang belum disampaikan, nanti akan disampaikan setelah pembagian menurut nilai norma agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Masih berpikiran seperti itu. Yang terakhir itu kebalikan dari scarcity, yaitu abandonment. Abandonment itu rasa bersyukur. Nanti yang scarcity itu seiring berjalannya waktu, usia bertambah, usia 55, 56, 60, mestinya itu udah menghilangkan pola berpikir seperti itu. Timbullah pola berpikir abandonment ini. Abandonment ini rasa bersyukur. Apapun yang diterima, apapun rezeki yang kita terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan sesuatu keberkahan untuk meningkatkan ketakwaan
dan kinerja. Seperti itu. Contoh yang paling sederhana, bahwa sesuatu peningkatan yang sifatnya berkala, misalnya kenaikan gaji, kenaikan pangkat, atau sesuatu yang bisa tunjangan kinerja dan lain sebagainya, dia bersyukur, dia akan meningkatkan kinerja, dia akan bayangkan dengan orang-orang yang scarcity itu, orang-orang yang berpikiran, berimajinasi kurang terus, bahwa di akhir hayatnya dia tidak ada beban, bahwa hidup di dunia ini adalah bukan tujuan, adalah sementara. Tujuan akhirnya itu di akhirat, seperti itu. Jadi ini kadang-kadang kalau kita renungkan, hidup di dunia itu cuma setegukan air. Airnya sendau gurau. Kadang-kadang tidak ada komunikasi yang memang positif. Tiba-tiba sore hari kita sudah tidak ada lagi. Tiba-tiba nanti mungkin siang hari kita sudah tidak ada lagi. Jadi untuk abodemen itu pola berpikir yang memiliki maturity emosional. Jadi ada maturity itu kedewasaan, kematangan emosional. Oleh sebab itu kita semua berharap bahwa pola berpikir kita menginginkan sesuatu yang memang menjadi berkah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Apapun yang saudara capai, apapun yang saudara inginkan, itu sebenarnya keinginan dari sifat emosional itu sendiri. Tidak ada batasnya. Tapi nanti saudara akan berpikir, untuk apa? Ini semua untuk apa? Apakah untuk diri kita? Ataukah untuk diri kita atau orang lain? Ataukah keinginan yang kita lakukan itu untuk kemaslahatan orang lain? Jadi satu lagi, bahwa kemuliaan, kata-kata gitu, derajat seseorang, kemuliaan itu bukan dilihat dari jabatan, bukan dilihat dari finansial dimiliki, bukan dilihat karena kegantengan, kecantikannya, bukan. Derajat kemuliaan dilihat dari sikap perilaku. Sikap perilaku dari mana? Dari pola pikir, karena pola pikir menghasilkan pola tindak. Coba cari itu teori. Pola pikir menghasilkan pola tindak. Pola pikir yang baik menghasilkan pola tindak yang baik. Pola tindak yang baik menghasilkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekrek. Yel-yel tata nilai Kementerian Hukum. Tangan kanan dikepalkan di depan dada. Mari kita yel-yel Kementerian Hukum dan yel-yel BPSDM Hukum. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Salam pembaruan. BPSDM Hukum. BPSDM Hukum adaptif, terpelajar, tangkas. BPSDM Hukum terpelajar. Menyanyikan Mars Kementerian Hukum. Keadilan yang nyata, kembangkan diri,
Pembacaan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas limpahan rahmat-Mu pada pagi ini kami dapat hadir dan berkumpul mengikuti apel pagi untuk mengawali tugas dan pekerjaan kami. Ya Allah, yang Maha Bijaksana, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan, dan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Ya Allah, yang Maha Mengetahui, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan berikanlah kami karunia untuk memahami dan mengamalkannya. Ya Allah, yang Maha Menyatukan, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami, tunjukilah jagat selatan kami dari kegelapan menuju cahaya. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunilah kami, rahmatilah kami, berkahilah kehidupan kami, terimalah amal ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Apel kepada Pembina Apel. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum. Nah, bina apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Apel pagi selesai. Komandan apel dapat membubarkan barisan. Apel pagi telah selesai dilaksanakan. Masing-masing dapat membubarkan barisannya. Kata untuk jangan.